Halo Sobat HI dimanapun Anda berada, selamat datang di Podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Saya, Kalina, staf diseminasi di Institute of International Studies UGM, lembaga penelitian di bawah DIHI UGM. Hari ini, saya akan menjadi host pada podcast HI yang berjudul Memahami Dua Arena Konflik Israel-Palestina. Di penghujung bulan Ramadan lalu, dunia dikembarkan dengan berita munculnya serangan udara Israel yang menggempur Gaza sebagai respon atas serangan yang diluncurkan oleh kubu Hamas pasca bentrok Israel-Palestina di Yerusalem Timur. Sebagai implikasinya, tidak hanya berbagai tempat tinggal dan bangunan penting hancur, namun juga menewaskan setidaknya ratusan orang dan 1.500 orang terluka. Peristiwa ini juga memaksa 58.000 orang untuk mengungsi dan membuat berbagai negara di dunia mengecam tindakan yang dianggap melawan kemanusiaan. Berangkat dari hal itu, Podcast Hubungan Internasional telah menghadirkan dua narasumber yang berkapabilitas untuk menjelaskan lebih jauh mengenai isu Israel-Palestina. Beruntung sekali nih, karena pada podcast kali ini kita kedatangan dua alumni legenda yang sangat ahli utamanya dalam isu Israel-Palestina nih. Yang pertama ada Mas Kisino Bawono, seorang alumni HIUGM angkatan 2009. Dan sekarang Mas Nino menjadi salah satu dosen inspiratif nih di jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Katolik Parahyangan. Mas Nino berfokus di kajian politik Timur Tengah, utamanya terkait Israel-Palestina. Halo Mas Nino, apa kabar? Halo Kalina, kabar baik di tempat saya. Ya, kita menunggu ini ya Mas, pendapat-pendapat dari Mas Nino nih. Semoga diskusinya bisa asik ya pada hari ini. Oke, lalu selanjutnya ada dosen keren juga nih yang juga turut menemani saya kali ini, yaitu adalah Mas Hadza MF Robi, seorang alumni HIUGM angkatan 2010. Nah, saat ini Mas Hadza menjadi dosen pada program studi Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Mas Hadza merupakan ahli politik Turki. Nah, halo Mas Hadza, apa kabar? Halo, baik Kalin. Oke, semoga sehat selalu ya Mas, dan kita tunggu nih diskusi asiknya hari Siap. ini. Oke, pertama-tama nih Mas, berbicara mengenai isu Israel-Palestina ini kan memang tidak ada habisnya, mengingat bahwa konflik ini kan telah memiliki sejarah yang sangat panjang. Belum lagi berbagai aktor turut masuk ke dalam konflik ini. Nah, tidak hanya itu, peristiwa yang baru-baru ini terjadi juga membuat isu Israel-Palestina kan sekarang menjadi hangat ya Mas untuk diperbincangkan di mana-mana. Dan mungkin banyak juga perdebatan itu Mas terkait bahwa ini isu terkait dengan agama atau isu kemanusiaan. Banyak yang sedang memperdebatkan itu saat ini. Nah, mungkin mengawalinya nih dari Mas Hadza dulu ya Mas, yang merupakan seorang ahli politik Turki nih. Boleh nggak Mas dijelaskan sebenarnya apa sih Mas akar dari konflik Israel-Palestina gitu? Bagaimana nih sejarahnya? Oke, makasih Kalina untuk waktunya. Mungkin saya tidak akan menjelaskan ini dalam perspektif yang begitu panjang kali ya. Saya akan mencoba untuk menyederhanakan masalahnya dalam beberapa poin gitu. Jadi saya akan mulai ini tentu saja dari bagaimana kemudian kebijakan pemerintahan Turki Utsmani terhadap eksistensi orang Yahudi. Yang itu nanti kemudian akan sambung menyambung ke formasi negara Israel yang dulu dideklarasikan oleh David Ben-Gurion tahun 48 ya. Jadi saya tidak mulai sejarahnya seperti ini. Bagaimana orang Yahudi kok bisa sampai ke daerah yang sekarang diperebutkan antara Israel dan Palestina begitu. Jadi awalnya dulu adalah tanah yang ditinggali oleh kaum Yahudi dan Arab yang sekarang di daerah Israel Palestina itu adalah mayoritas dimukimi oleh orang-orang Arab ya. Setidaknya setelah penaklukan oleh tentara Islam ya, mulai pada abad ke-7 yaitu pada masa kekhilafan Umar bin Khattab gitu. Nah, tapi saya tidak akan terlalu jauh membahas sampai sana gitu ya. Saya akan mulai dari era Kesultanan Utsmani. Jadi Kesultanan Utsmani itu awalnya menerima para orang-orang Yahudi yang dulu diusir oleh Ratu Isabella setelah terjadinya Inquisition di akhir abad ke-15 tahu saya.
Jadi banyak sekali orang-orang Yahudi yang berasal terutama dari Yahudi Sephardic ya. Nah, Yahudi Sephardic ini Yahudi yang berasal di wilayah Spanyol dan juga pesisir Maghribi ya, negara seperti Tunisia, Maroko. Nah, itu orang-orang Sephardic. Mereka kemudian dipaksa untuk pergi. Kalau mereka tidak mau berpindah ke agama Katolik, mereka harus pergi ke wilayah lain gitu ya. Dan Turki waktu itu menerima mereka sebagai sebuah langkah untuk menyelamatkan orang Yahudi ya, sebagai sesama makhluk agama Samawi yang melawan persekusi Katolik pada masa itu gitu. Nah, yang terjadi adalah Utsmani dulu pada masa kekuasaan Sultan Bayazid itu menerima orang-orang Yahudi puluhan ribu orang. Ada beberapa orang Yahudi yang kemudian bermukim di Istanbul, di Izmir ya. Sampai sekarang mungkin mereka masih ada di sana. Tapi ada juga beberapa minoritas yang kemudian mereka bermukim di wilayah Palestina. Dan kelompok-kelompok orang Yahudi Sephardic yang awalnya bermukim di wilayah Palestina ini disebut sebagai Old Yishuv ya. Old Yishuv itu berarti adalah rombongan masyarakat Yahudi yang sudah bermukim di Palestina sejak lama ya. Jadi orang-orang Yahudi yang bermukim di Palestina itu sudah ada ya, yaitu adalah orang-orang dari Yahudi Sephardic ini ya. Nah, ini penting untuk kita ketahui ya, karena nanti akan ada perbedaan antara orang Yahudi Sephardic yang lebih dekat afiliasi budaya dengan orang Arab dengan orang-orang Ashkenazi yang nanti akan datang dari Eropa menuju ke Palestina. Itu akan ada perbedaannya. Nah, saya jelaskan dulu yang ini ya, supaya nanti alur ceritanya jelas. Jadi orang-orang yang datang melalui gelombang Old Yishuv ya, sebelum terjadinya aliyah atau migrasi besar-besaran, ini adalah orang-orang yang tujuan murninya adalah untuk mengembangkan keagamaan Yahudi di wilayah Palestina. Jadi mereka emang tujuan mereka tinggal itu adalah untuk ritual, untuk menjaga tempat-tempat peribadahan Yahudi. Tidak ada satu tujuan untuk menegakkan negara Yahudi atau segala macam. Karena pada masa itu mereka justru memiliki loyalitas yang sangat besar ke Sultan Utsmani. Karena pada masa itu politik imperial Utsmani adalah setiap agama itu diberikan otonomi masing-masing, tidak per bangsa tapi per agama. Jadi ada yang namanya sistem millet, di mana kemudian setiap bangsa itu diperhitungkan atas basis agama. Misalnya orang Armenia itu akan sebangsa dengan orang misalnya dengan orang Yunani karena mereka agamanya sama, itu agama Ortodoks. Ya. Orang Yahudi itu sebagai sebuah bangsa dengan agama yang sama juga. Jadi pada masa itu pengaturan bangsa-bangsa itu melalui para pemimpin agama. Nah, Sultan Utsmani dulu memilih seorang chief rabbi atau rabi kepala yang kemudian bertanggung jawab untuk mengelola urusan-urusan orang Yahudi. Ya, dalam bahasa Turki disebut sebagai Hahabashe. Nah, selama puluhan tahun, ratusan tahun, politik ini terus berjalan, ya, sampai akhirnya tibalah kita di abad ke-19 ya. Di abad ke-19 mulailah muncul yang namanya gerakan Haskalah. Mungkin Mas Tino nanti bisa mengelaborasi. Haskalah itu adalah gerakan reformasi Yahudi yang kemudian mencoba untuk mengembangkan satu konsep di mana orang Yahudi itu harus lebih prominent dalam isu pendidikan, dalam isu industri ekonomi ya. Dan Haskalah inilah yang kemudian mendorong lahirnya Zionisme yang dikonsepsi oleh Herzl. Nah, Zionisme apa? Zionisme itu nanti mungkin Mas Tino bisa mengelaborasi lagi ya dengan lebih detail. Zionisme itu adalah sebuah ajaran yang mencoba untuk mengembalikan kembali orang-orang Yahudi ke tanah asalnya, yaitu Palestina, yang kita kenal sebagai tanah Israel yang diperlukan oleh Palestina dan Israel seperti itu ya. Nah, dalam tujuannya untuk mewujudkan hal ini, pengembalian orang-orang Yahudi ke tanah asal, ini Herzl mencoba untuk mengadakan kampanye untuk membeli tanah yang ada di wilayah Palestina tersebut, gitu ya. Jadi dia mencoba untuk mengumpulkan pebisnis orang Yahudi di Eropa untuk kemudian mengumpulkan dana supaya dana itu cukup untuk membeli tanah yang akan dijadikan sebagai tanah air baru bagi orang-orang Israel gitu. Bagi Herzl tidak lengkap sebuah bangsa tanpa sebuah negara yang punya tanah begitu. Nah, dalam upaya Herzl untuk melakukan peresmian negara ini ya, pembangunan negara Israel ini, dia kemudian tentu saja harus bertemu dengan otoritas Utsmani yang masih pada waktu itu masih berkuasa ya. Nah, pada masa itu kemudian Herzl itu sempat bertemu beberapa kali dengan Sultan Abdul Hamid II. Bahkan Herzl ini sempat diberikan gelar kehormatan gitu, yang disebut sebagai Mejidiyeh Nishane. Kenapa? Karena Herzl ini dianggap sebagai orang yang menjadi jembatan antara masyarakat Yahudi Eropa dengan
Turki, dan pada masa itu Abdul Hamid sebenarnya tidak ada masalah dengan itu gitu. Hanya saja yang menjadi masalah bagi Abdul Hamid adalah orang Yahudi tidak boleh melakukan mobilisasi massal yang dapat mengganggu kestabilan masyarakat ya di Palestina. Karena pada masa itu orang Palestina itu kebanyakan masyarakat Arab, dan memang secara tradisional masyarakat Arab itu beragama Islam dan Kristen gitu ya. Nah, ketika orang Yahudi dengan budaya yang berbeda, terutama dari konteks budaya Yahudi Askenazi, itu datang ke wilayah Palestina, itu akan kacau struktur sosialnya, sehingga kemudian Abdul Hamid itu mencoba untuk membatasi, bahkan juga dalam beberapa episode melarang kedatangan orang-orang Yahudi begitu. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi ini kemudian menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan politik. Kenapa sebabnya? Karena pada masa itu orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah Palestina yang datang melalui gelombang aliyah ya atau migrasi, itu mereka tidak memiliki status kewarganegaraan Utsmani. Jadi mereka datang ke sana membawa paspor asli mereka, misalnya orang Bulgaria bawa paspor Bulgaria, orang Rusia bawa paspor Rusia gitu. Mereka tinggal di sana dengan paspor luar gitu, dan mereka mendapatkan banyak sekali exemption lah, tax exemption segala macam gitu. Karena pada masa itu kenapa? Karena pada masa itu Utsmani itu butuh duit. Pada masa itu Utsmani itu konteksnya adalah terjebak utang ya. Ada lembaga yang namanya Diyun Umumiyeh ya, semacam intergovernmental commission yang mengawasi kebijakan keuangan Utsmani, sehingga Utsmani tidak melulu utang dan dijaga ketat disiplin keuangannya. Nah, untuk menyelamatkan Utsmani ini ya kemudian terjadilah perdagangan tanah juga di Palestina. Namun ada hal-hal yang kemudian menyebabkan perdagangan tanah itu dihentikan oleh Abdul Hamid. Salah satunya adalah karena hal ini menimbulkan konflik horizontal antara orang Arab dan Yahudi pada masa itu begitu. Nah, hal-hal lain yang perlu saya tekankan adalah pada masa itu juga di Utsmani juga terjadi satu konsepsi yang disebut sebagai kewargaan Utsmani. Jadi pada masa itu Utsmani mulai mengadopsi sistem kewarganegaraan ala Prancis ya, yang berbasis pada liberty, equality, dan fraternity. Jadi orang-orang Utsmani itu mencoba untuk membangun konsep di mana semua warga negara itu punya kesetaraan terlepas dari apapun agama atau bangsa yang dia anut begitu ya. Jadi orang Yahudi sama, orang Kristen sama, tidak seperti konsep Milet. Nah, sehingga kemudian ini menimbulkan satu perubahan sosial yang baru, dan itu membuat orang-orang konflik yang awalnya laten itu jadi terbuka antara orang Arab sama orang Yahudi. Mereka kan nggak mau disamakan istilahnya ya. Orang Arab dulu bisa menjabat, sekarang orang Yahudi yang dulu tidak boleh menjabat politik, mereka bisa menjabat seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang kemudian mengarahkan kita kepada konflik Arab Yahudi yang kita ketahui sekarang. Seperti itu mungkin Kalina. Mungkin nanti saya akan tambahkan lagi kalau ada poin-poin tambahan. Begitu. Oke, siap Mas Iya. Zat. Ternyata memang konflik yang ada sekarang itu sudah sangat terkait sekali dengan sejarah sejak kerajaan Ottoman jauh mungkin sudah ratusan tahun lamanya, dan itu berimplikasi kepada apa yang terjadi saat ini gitu ya Mas, dari bagaimana bangsa Yahudi yang dulu di sana ada itu bangsa Yahudi yang mana yang pada akhirnya migrasi ke daerah ini itu ternyata udah beda lagi gitu dengan yang dulu ada, dan itu secara langsung atau tidak langsung menjadi akar konflik gitu dari apa yang terjadi saat ini. Dan untuk Mas Nino nih gitu, mungkin sedikit mirip sih dengan apa yang saya tanyakan ke Mas Zadza. Mungkin untuk menambahkan ya Mas, gimana sih Mas cara yang lebih ringkas, atau mungkin kalau mau menambahkan nih gitu, gimana nih Mas cara untuk menjelaskan sejarah panjang konflik Israel-Palestina ini Mas? Oke, terima kasih. Jadi kalau fokusnya adalah gimana menjelaskan konflik antara Israel dan Palestina, apa yang diomongkan Hadza itu sudah sangat menjelaskan gimana panjangnya sejarah bahwa memang konflik ini nggak cuma konflik 40-50 tahun yang lalu, tapi ini bisa berakar, kalau mau ditarik agak jauh, memang bisa akarnya cukup panjang, ratusan tahun. Tapi mungkin yang paling enak aku berikan tekanan lagi adalah gimana kita ngelihat gerakan Zionisme itu sendiri. Tadi kan Hadza bilang sudah ada soal Haskalah, yang sederhananya kalau mau dianalogikan ini gerakan kebangkitan orang Yahudi. Jadi ketika Indonesia dulu ada istilahnya gerakan kebangkitan nasional, nah orang Yahudi waktu itu di era 1800-an, mereka juga punya gerakan yang relatif mirip dengan kita, dalam artian mereka punya kesadaran kolektif secara komunal, basisnya bangsa Yahudi, bahwa oke, ini saatnya bagi kita untuk bergerak untuk menjadi lebih prominent. Kita tidak hanya jadi diaspora. Jadi kondisi yang terjadi di orang-orang Yahudi paling tidak terakhir di 1800-an itu adalah, pertama mereka tersebar di dalam diaspora-diaspora. Mereka
tersebar mulai dari negara-negara di Baltik, kemudian di Rusia, Eropa Barat, to some extent masih ada di Iberia, yaitu Spanyol dan Portugal, lalu Maghribi, serta apa yang current days itu jadi Timur Tengah, mulai dari Iran, Irak, Lebanon, dan semacamnya. Dan tentu ada di current days Israel and Palestine. Gitu. Nah, ketika mereka merasa bahwa, mereka kan diaspora, mereka kemudian otomatis mereka adalah masyarakat minoritas. Nah, mereka merasakan yang sekarang itu kita lihat sebagai kekerasan secara struktural dan kultural. Jadi mereka yang tadi Hadza bilang soal pengusiran Yahudi Sephardic dari Spanyol oleh Ratu Isabella. Nah, itu tidak hanya terjadi di era itu dan dari wilayah itu. Jadi memang ada kekerasan secara struktural dan kultural terhadap orang Yahudi, terutama di Eropa. Nah, yang dulu namanya istilahnya pogrom, lalu kemudian pogrom itu sekitar Perang Dunia I namanya berhenti dipakai, lalu kemudian di Perang Dunia Kedua istilahnya yang lebih terkenal adalah Holocaust. Jadi mereka dalam tanda kutip secara rutin menjadi bulan-bulanan masyarakat dominan di negara mereka manapun. Dalam bentuk pogrom nanti biasanya kekerasannya penjarahan, pemukulan, diskriminasi, dan semacamnya. Nah, karena mereka merasakan, terlalu banyak kekerasan, solusinya apa? Mereka kemudian memikirkan, saatnya kita bangkit, saatnya kita membentuk kesadaran kolektif kita. Nah, salah satu solusi yang mereka rumuskan adalah Zionisme. Mereka berupaya memikirkan satu tempat, satu homeland baru, satu tanah air baru bagi mereka, yang nanti mereka akan bergerak ke sana, orang-orang Yahudi, terutama Zionis, akan bergerak ke sana, membangun tanah air mereka. Jadi, dari proses pertemuan di Basel, waktu itu Kongres Zionis pertama, setelah itu kan rutin ada kongres-kongres lainnya. Nah, awalnya sempat ada rencana untuk memilih mau mendirikan tanah air orang Yahudi itu di mana. 3 yang paling besar yang aku ingat, selain di Palestina, muncul juga adanya Uganda Plan. Jadi literally mereka mau bikin tanah air di Uganda, atau yang sempat diungkapkan juga adalah di Australia. Nah, cuma kemudian seiring berjalannya waktu, yang dipilih adalah Palestina, terutama karena kedekatan secara religius dan kultural, bahwa ya mereka merasa punya ikatannya lebih dekat dibandingkan let's say Uganda atau Australia. Nah, kemudian setelah mereka memutuskan mau ke Palestina, kemudian tadi Hadza sempat menyinggung namanya ada namanya Aliyah, yaitu simply ini gerakan imigrasi ke Palestina. Nah, ini terjadi secara bergelombang. Let's say ribuan sampai puluhan ribu per tahun, itu mulai marak terjadi menjelang Perang Dunia Pertama, lalu pasca Perang Dunia Pertama. Jadi gelombang aliyah secara rutin, let's say ribuan puluhan ribu orang Yahudi datang ke wilayah current day Palestina. Tujuannya apa? Mendirikan rumah baru bagi mereka, yaitu tanah air bagi mereka. Nah, ini yang kemudian enak aku bawa untuk namanya istilahnya, ada namanya konsep settler colonialism. Ini salah satu varian di dalam kolonialisme atau dalam bentuk penjajahan, yang ini sebetulnya kalau di luar negeri sudah cukup banyak dibahas, tapi kupikir kalau di Indonesia aku belum lihat banyak pembahasannya tentang settler colonialism. Nah, ini biasanya contoh prime example-nya adalah US, Kanada, lalu to some extent Australia, apartheid South Africa, dan kemudian yang tentunya kontroversial adalah Israel. Nah, apa sih settler colonialism untuk kaitannya menjawab akar masalah Israel-Palestina? Jadi, Zionisme ini sebagai sebuah gerakan yang ingin membuat tanah air bagi orang Yahudi di Palestina, ini dapat disebut sebagai gerakan settler colonialism. Jadi, mereka pertama tujuannya bedanya dengan penjajahan ala, let's say, penjajahan ala Belanda di Indonesia, yang biasanya disebut sebagai klasikal atau eksploitatif kolonialisme. Kalau kasus Belanda di Indonesia, pertama, kita bisa lihat dari segi hubungan antara koloni dengan metropol atau home country atau negara pengirim koloni. Dalam hal ini tentunya Belanda. Nah, tujuan ada koloni di Indonesia oleh Belanda itu tujuannya untuk sebagai perpanjangan dan ekstraksi resources, pengambilan sumber daya. Tujuannya apa? Untuk memperkuat metropol.
memperkuat standing position Belanda. Nah, kalau Israel dengan gerakan Zionisme ini, yang tadi aku bilang mereka tujuannya apa? Mereka tidak ada kaitannya dengan metropol di barat. Mereka ingin mendirikan an independent and a new homeland for themselves. Themselves dalam artian siapa? Orang Yahudi, bukan orang Eropa, white Caucasian in general. Lalu di sisi lain, bisa dilihat dengan gimana kaitannya dengan wilayah koloni. Kalau di exploitative colonialism, mereka melihat wilayah koloni itu sebagai ekstraksi resources utamanya. Jadi ya ada tanah di situ, tanahnya bisa dipakai buat apa? Buat tambang, buat perkebunan atau apa. Tapi tujuannya apa? Ekstraksi sumber daya. Sumber dayanya diambil, dibawa ke Eropa. Nah, kalau di settler colonialism, fokusnya bukan ekstraksi. Walaupun tentu ada ekstraksinya, tetapi fokusnya lebih ke apa istilahnya? Membuat rumah, meluaskan tanah air, meluaskan homeland. Jadi ketika mau bikin homeland tentu butuh tempat. Nah, yang ada di kepala dari settler kolonialis itu adalah expanding their territory, bukan extracting the resources from the territory. Jadi wilayahnya dilebarin. Lalu yang ketiga, ini bisa dilihat yang tentunya paling penting, gimana menjelaskan akhirnya kemudian kok ada konflik antara orang Zionis dengan orang Palestina, adalah gimana hubungan antara kolonis atau para pemukim dengan native atau masyarakat asli. Di dalam classical colonialism, misalkan di Belanda, kasusnya Belanda ke Indonesia, orang-orang Indonesia kan dianggap sebagai sumber daya, kemudian dimasukkan ke dalam roda ekonomi koloni. Jadi ya mereka dianggap sebagai sumber daya gitu loh. Sementara kalau di kasusnya di Israel atau di settler colonialism, native ini dianggap sebagai ancaman, dianggap sebagai halangan. Halangan apa? Untuk membuat homeland. Kok bisa? Jadi gini, katakanlah kalau aku mau membuat satu tanah air baru, sementara tanah air baru itu sudah ada masyarakat aslinya, aku kan nggak bisa dengan serta-merta, oh itu rumahku. Aku harus menghilangkan orang asli tersebut, supaya kemudian aku bisa mengklaim bahwa aku adalah masyarakat asli di situ. Nah, jadi kalau mau dilihat, sekian ratus tahun terakhir, mulai dari gerakan Zionisme sampai sekarang, itu kalau dari kacamata settler colonialism, itu adalah upaya yang terstruktur dan continue terutama dari kelompok Zionis untuk membuat tanah air baru bagi orang Yahudi di Palestina dengan merugikan atau dengan menghilangkan orang Palestina baik secara fisik maupun secara psikis. Oke Mas, berarti tadi ada tambahan poin tentang gimana sih sebenarnya bagaimana isu Israel Palestina ini dilihat dari terutama perspektif, atau ini baru nih, saya sendiri di kampus belum pernah dengar ini sih Mas, settler colonialism gitu. Ini gimana gerakan Zionisme, tadi Mas Nino juga menjelaskan tentang Zionisme, itu bertujuan untuk expanding territory, bukan exploiting sumber daya yang ada seperti classical colonialism itu ya Mas. Nah mungkin ini ada pertanyaan tambahan sih Mas, gara-gara Mas Nino nih tadi ngomongin tentang ini, terus saya jadi penasaran, kan dengar-dengar ini juga banyak juga yang memperdebatkan bahwa ini tuh ada dalam konteks mungkin tadi juga setelah Ottoman, setelah Turki itu juga ada Inggris yang masuk, katanya menjajah wilayah itu, dan selanjutnya ada deklarasi Balfour itu, yang katanya sih, ini mungkin bisa sekalian diklarifikasi gitu Mas, biar pada clear gitu. Ini tuh katanya ini perjanjian ini tuh yang membuat pada akhirnya kasarannya kayak Inggris itu menjanjikan negara kepada Israel. Nah, itu benar atau enggak sih, Mas? Nah, mungkin boleh nih dari Mas Zadza dulu ya, mungkin kalau mau menjawab nih, Mas. Benar atau enggak itu, Mas? Oke, kalau kita lihat dari Balfour ya, itu kan sebenarnya sebuah upaya dari Inggris untuk kemudian menyelesaikan yang disebut sebagai the Jewish question ya. Itu the Jewish question itu sebenarnya bukan pertanyaan hanya untuk Inggris, tapi untuk semua negara Eropa ya, karena negara Eropa itu salah satu dosa terbesar dari negara-negara Eropa, terutama dari abad ke-18 sampai ke-19 adalah persekusi mereka terhadap orang Yahudi ya. Nah itu yang kemudian mereka coba formulasikan jawabannya melalui pembentukan satu komite yang kemudian bisa mewujudkan aspirasi orang Yahudi untuk membangun negara sendiri gitu ya.
Ya, tadi yang seperti Mas Nino sebutkan di Uganda, di Australia. Tapi di Australia pun sempat diperbicarakan, tapi gagal karena orang Australia pun menolak itu. Dan orang Yahudi tidak merasa bahwa Australia itu dekat dengan apa yang mereka inginkan. Ya. Tapi kita lihat dari Balfour ini, kita lihat bahwa konflik horizontal antara orang Arab dan Yahudi itu semakin menguat. Kenapa? Karena orang Yahudi itu semakin merasa bahwa mereka punya banyak pelindungan dari negara-negara besar gitu ya, dari protege ya. Dan perlindungan ini sebenarnya diberikan mulai pada saat orang-orang Yahudi itu membeli tanah di era Utsmani ya. Jadi kenapa orang-orang Yahudi bisa membeli tanah di daerah Utsmani? Itu karena mereka itu dimediasi oleh negara-negara Eropa, oleh Perancis, oleh Inggris. Kan tadi saya jelaskan ya bahwa orang Yahudi ke Palestina itu bawa paspor mereka sendiri gitu. Jadi mereka di sana statusnya bukan warga negara Utsmani, tapi kemudian warga negara Prancis yang kemudian mereka kalau ngurus apa-apa tuh lewat konsulatnya, lewat kedutaannya, sehingga ketika kemudian mereka dilanggar haknya, mereka berurusan dengan konsulatnya bukan dengan warga negara tersebut gitu. Jadi ada sebuah mekanisme yang kemudian berlanjut sampai setelah usainya Perang Dunia Pertama ini gitu. Pada saat setelah Perang Dunia Pertama mungkin mereka punya permanent residency di Palestina, meskipun saya tidak tahu kondisinya secara detail, tapi pada masa-masa ini kemudian muncullah pergerakan paramiliter ya, baik itu di Arab maupun Yahudi ya, misalnya di Yahudi ada Irgun ya, di Arab ada gerakan seperti misalnya brigade-brigade yang dipimpin oleh Izzuddin Al-Qassam gitu, yang mencoba sama-sama untuk melindungi hak masing-masing bangsa gitu. Menurut saya itu hal yang sangat wajar sekali ya, masing-masing bangsa mencoba untuk mempertahankan eksistensinya ya. Terutama sebagai orang Arab yang memang mereka merasa punya hak lebih gitu, karena mereka sudah tinggal lebih lama begitu. Jadi ada satu self defense mechanism untuk melawan settler colonialism ini gitu ya. Dan radikalisasi konflik menurut saya terjadi di era yang sangat menentukan defining moments-nya adalah di tahun 1930 sampai 48 ini. Ya, apa-apa yang terjadi setelah 48 itu merupakan sebuah siklus yang tidak berakhir dari apa yang sudah dibangun sejak tahun 30-an ini begitu. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin Mas Nino ada jawaban lain. Monggo. Boleh nih, Mas Nino mau menambahkan nggak Mas terkait dengan ini tadi, Balfour itu mungkin? Oke, kalau terkait Balfour, mungkin enak kalau dimundurin dikit timeline-nya. Jadi, waktu Perang Dunia Pertama, waktu itu Inggris melawan Ottoman, nowadays Turki, waktu itu namanya Ottoman. Nah, mereka mencari sekutu di daerah lokal situ, dalam artian di front Timur Tengah, mereka mencari lokal allies untuk melawan Ottoman. Karena mereka juga harus resources-nya kan terbatas, harus melawan Jerman di front Eropa. Nah, ada istilahnya namanya broken promises from the British. Broken promises ini maksudnya menjelaskan bagaimana Inggris itu melanggar janjinya yang mereka berikan kepada berbagai local allies sewaktu Perang Dunia Pertama dalam rangka melawan Ottoman. Jadi, untuk orang Yahudi, mereka menjanjikan bahwa, oke, kamu orang Yahudi bisa masuk ke dalam British Army, kemudian nanti istilahnya ada namanya Jewish Legion dalam rangka memerangi Ottoman di Timur Tengah. Nanti, menurut orang Inggris, akan diberikan wilayah bagi mereka. Salah satu kelompok Zionis yang kemudian ikut di dalam Jewish Legion ini, seingatku namanya C.F. Jabotinsky. Dia adalah tokoh dari revisionis Zionism. Dia yang kemudian ideologinya mempengaruhi bagaimana sayap kanan Israel dan terutama partai Likud di Israel kontemporer. Nah, itu untuk janji Inggris terhadap orang Yahudi. Lalu untuk janji yang kedua, ini janji kepada orang Arab. Inggris mendekati Sharif Hussein of Mekah. Nah, Inggris mencari dukungan untuk melawan Ottoman. Janjinya apa? Mereka akan diberikan independent state untuk orang Arab. Nah, tetapi kemudian karena pragmatisme politiknya Inggris waktu itu, mereka kemudian akhirnya series of broken promises. Mereka gagal merealisasikan janji-janji mereka kepada baik orang Yahudi maupun juga orang Arab. Dengan orang Arab, mereka gagal memenuhi janjinya ketika kemudian kesannya Inggris pro terhadap Jewish settlement, tapi di sisi lain, orang-orang Zionisme pun juga tidak sepenuhnya setuju dengan pemerintahan Inggris di wilayah Palestina. Waktu itu, kalau setelah Perang Dunia Pertama itu kan ada istilahnya British Mandate of Palestine. Nah, pemerintahan Inggris di sana itu sebetulnya juga ibaratnya mereka mencoba governing satu wilayah yang sangat panas, yang isinya di dalamnya mereka harus Inggris harus mempertahankan interest mereka, tapi di sisi lain
mereka harus balancing antara orang Yahudi, pemukim Yahudi di sana dan orang Palestina yang di sana. Orang Palestina karena mereka merasa ya ini tanah air kami, ini rumah kami. Sementara di sisi lain nggak bisa, kami orang Yahudi itu, orang Zionis bilang bahwa ya ini our homeland, kami sedang berusaha membangun itu. Dan kemudian kan satu yang mungkin agak jarang dibahas adalah sebetulnya konfliknya itu segitiga. Arab melawan Palestina melawan Yahudi, Yahudi melawan Palestina, tapi juga ada Palestina melawan Inggris dan Inggris melawan orang Yahudi. Jadi tadi Hadza sempat nyinggung soal Irgun. Nah, Irgun itu kan salah satu paramiliter Zionis yang itu basisnya revisionis Zionism. Yang mereka di bawahnya Z.F. Jabotinsky yang tadi aku bilang veterannya Jewish Legion-nya Inggris. Di sisi lain ada Irgun, ada Haganah. Haganah ini paramiliter mainstream Zionism, ini yang waktu itu di bawahnya David Ben-Gurion. Lalu ada juga Lehi. Lehi ini paramiliter, to some extent, dia basisnya adalah revisionis Zionism, tapi mereka lebih ekstrim. Nah, itu pimpinannya Itzhak Shamir. Kalau Irgun itu tadi yang aku bilang, dia dipimpin oleh Z.F. Jabotinsky, kemudian digantikan oleh Menachem Begin. Nah, tiga gerakan ini, Haganah, Irgun, dan Lehi, ini yang kemudian yang biasanya sering ribut dengan Inggris. Dan juga orang Palestina tentunya. Nah, tadi kan Hadza juga singgung gimana momen pentingnya itu di 1920-an, 1930-an. Mungkin bisa ditekankan dengan kerusuhan di 1930-an akhir, di mana ada perlawanan, revolt dari pihak Palestinian terhadap Inggris. Jadi waktu itu, Palestina merasa Inggris ini tidak mendukung mereka, basically ya another form of colonialism, British colonialism. Mereka memberontak, kemudian direpresi secara besar-besaran oleh Inggris, orang Palestina kalah total. Efeknya apa? Kebanyakan manpower dan intelektual Palestina yang waktu itu menjadi otak dari revolt ini kemudian banyak ditahan. Akibatnya, lepas dari 1930-an itu, dari orang Palestina rasanya kayak lacking of structure, lacking of leadership. Dan yang ini kemudian akibatnya fatal ketika perang 1940-an, perang kemerdekaan Israel, atau kemudian istilahnya yang jadi nakbanya orang Palestina. Orang Israel bisa berperang secara terstruktur, secara rapi, lawannya adalah orang Palestina yang istilahnya irregular. Lalu kemudian, walaupun ketika sudah ditambahi beberapa negara Arab yang membantu dalam perang 1947-48, tetap akhirnya kalah. Oke, siap Mas. Berarti memang sejarahnya tuh panjang sekali. Mungkin tadi berawal dari yang Ottoman, lalu juga tadi ada settler colonialism, belum lagi di saat Inggris masuk menjanjikan banyak hal baik kepada orang-orang Yahudi maupun kepada orang-orang Arab, dan I guess isunya menjadi complicated banget gitu sampai saat ini pun kan juga belum selesai dan malah tereskalasi kembali. Nah, mungkin ini Mas yang mau saya tanyakan lagi gitu. Akhir-akhir ini kan jadi panas lagi gitu, apalagi terjadi juga di bulan Ramadan ya, yang pas banget itu mungkin orang-orang Palestina di sana sedang menjalankan ibadah, tiba-tiba serangan terjadi, banyak pelarangan untuk nggak boleh sholat di Masjid Al-Aqsa dan lain-lain, dan itu tensinya jadi tambah parah gitu. Mas Nino nih, boleh nggak Mas jelasin gitu, kenapa sih pada akhirnya eskalasi yang terakhir ini, yang saat ini terjadi tuh muncul itu karena apa nih Mas? Oke, kalau secara khusus di eskalasi konflik yang terakhir, let's say beberapa minggu, let's say Mei, April ini ya, sebetulnya agak susah untuk pinpoint, kita ngelihat, ada satu sumber, ini satu-satunya sumber. Lebih mudah untuk melihat ini bahwa ada beberapa hal yang kemudian yang menjadi ibaratnya jadi latar belakangnya. Pertama mungkin dilihat dari segi pemerintahan di Israel, apa yang terjadi. Aku mulai dari situ aja. Yang pertama, barusan ini pemerintah Israel itu mengadakan pemilu yang keempat. Keempat dalam artian, 4 pemilu ini adalah satu rangkaian di mana mereka gagal memiliki satu konsensus, siapa yang akan jadi Prime Minister, jadi Perdana Menteri di Israel. Iya, mereka punya namanya Perdana Menteri yang sekarang namanya Benjamin Netanyahu, tetapi dia selama beberapa tahun terakhir ini adalah interim. Posisinya dia cuma Prime Minister sementara. Karena balik tadi, Israel dengan berbagai pemilu, 4 seri pemilu ini tidak bisa memutuskan siapa yang jadi Prime Ministernya. Karena mereka tetap butuh running government, pemerintah yang tetap berjalan, ya udah dipakai istilahnya interim government. Yang paling mudah Prime Minister terakhir, yaitu Benjamin Netanyahu. Nah,
pentingnya kenapa ngebahas politik domestik di Israel? Nah tadi, jadi Netanyahu ini sedang menghadapi kasus ada dugaan skandal korupsi. Dia prosesnya sudah mencapai ke proses di peradilan di Israel. Nah, cuma selama ini tidak bisa ada persekusi lebih lanjut terhadap kasus ini karena Netanyahu memiliki imunitas. Dia memiliki kekebalan hukum karena posisi prime ministernya tadi. Nah, masalahnya di pemilu terakhir, pemilu yang keempat dari seri ini another round di mana Netanyahu tidak bisa mendapatkan suara dominan. Dia diberikan mandat oleh Presiden Israel untuk membentuk pemerintahan dengan dia sebagai prime minister, tetapi dia gagal. Dia tidak bisa. Akhirnya, mandat untuk membentuk pemerintahan diberikan oleh Presiden Reuven Rivlin terhadap oposannya. Oposannya adalah Yair Lapid. Dia kandidat sentris, kalau dari political alignment-nya di politik Israel. Nah, kandidat sentris ini, dia cukup punya kans yang baik untuk menyatukan orang-orang anti Netanyahu, orang-orang Yahudi yang anti Netanyahu, dan juga orang Palestina. Jadi, di dalam politik domestik Israel, itu juga ada partai politik orang Palestina. Dan orang Palestina di Israel itu bisa voting. Nah, aku membasiskan omonganku ini dari riset jurnalis Haaretz dan juga penulis biografinya Netanyahu, yaitu Anshel Pfeffer. Nah, dia bilang bahwa ada dugaan wave of violence di akhir-akhir ini itu digunakan oleh Netanyahu untuk mengganggu proses konsolidasi dari Yair Lapid. Jadi, ada pola di dalam politik domestik Israel, terutama dari sayap kanan, yang relatif lebih hawkish, yang relatif kelihatan anti-Palestiniannya, mereka akan mengganggu upaya perdamaian, upaya kerjasama antara Palestina dan Yahudi, baik itu di Palestina dalam artian PLO, dalam artian Palestinian Authority, ataupun Palestinian within Israel. Ya, warga citizens of Israel, tapi yang dengan basis etnisitas orang Palestina. Nah, tiap ada gelombang kekerasan, tiap ada konflik yang panas, biasanya dukungan untuk perdamaian, dukungan untuk kerjasama ini kemudian memudar. Nah, kaitannya kalau dibalikin ke kasusnya Netanyahu gimana? Misalkan Yair Lapid berhasil membentuk pemerintahan, Yair Lapid menjadi prime minister. Kalau Yair Lapid jadi prime minister, Netanyahu turun. Netanyahu turun, imunitasnya hilang. Imunitasnya hilang, dia bisa dipersekusi secara hukum untuk dugaan kasus skandal korupsinya. Nah, karena Netanyahu mau mempertahankan imunitasnya, kekebalan hukumnya, akhirnya dia berupaya derailing, berupaya mengganggu upaya dari Yair Lapid untuk konsolidasi antara orang Yahudi dan orang Palestina yang anti Netanyahu. Itu kalau dari segi politik domestik Israel. Mungkin yang lebih kelihatan itu ada dua faktor. Itu soal kasus di Sheikh Jarrah dan kasus soal di Al-Aqsa. Kalau di Sheikh Jarrah itu sederhananya gini. Jadi Sheikh Jarrah ini adalah satu wilayah pemukiman di Yerusalem Timur yang kalau menurut laporan dari Marina Sergides dari Pluto Journal, dia bilang paling tidak sejak tahun 2010 itu sudah ada sengketa hukum pemukiman tersebut. Jadi pemukiman itu awalnya didominasi oleh Palestinian refugee yang kemudian bermukim di situ karena mereka mengungsi dari perang tahun 48 dan tahun 67. Nah, mereka sudah bermukim di situ sekian lama, cuma kemudian mereka ditendang keluar, ada forced eviction oleh pemerintahan Israel. Secara khusus yang mengeluarkan mereka adalah organisasi pemukim. Jadi pemukim-pemukim di Yahudi Zionis di Israel ini punya organisasi. Nah, salah satu organisasi yang bersengketa dengan orang Palestina di Sheikh Jarrah itu namanya adalah Nahalat Shimon International atau Nahalat Shimon Company. Jadi, ini semacam organisasi atau perusahaan yang mewakili atau mengatasi jadi payung dari para pemukim Zionis yang mereka ingin hadir di tepi barat, terutama di Yerusalem Timur, khususnya di Sheikh Jarrah. Jadi mereka mengklaim bahwa pemukiman tersebut dan beberapa rumah di sana itu sebetulnya milik orang Yahudi. Basisnya apa? Mereka menunjukkan sebuah dokumen yang katanya itu berasal dari era Ottoman di 1800-an yang menunjukkan bahwa organisasi mereka sudah membeli tanah di Sheikh Jarrah. Jadi status ownership-nya adalah bukan untuk orang Palestina. Yang kemudian
Nahalat Shimon Company atau Nahalat Shimon International ini, karena mereka sudah merasa punya legal basisnya yang mereka anggap valid, mereka berani mengirimkan pemukim. Mereka mengirimkan orang-orang untuk mengambil alih, literally datang ke rumah pemukim Palestina di sana, datang bersama polisi, mengusir orang Palestina di sana. Orang Palestina literally disuruh keluar tanpa membawa barang-barang mereka, dan kemudian rumah beserta isinya ya dipakai oleh pemukim Yahudi ini. Nah, kemudian puncak sengketa hukumnya kemudian berakhir, let's say beberapa minggu terakhir ini, di mana Israeli Supreme Court hasilnya memutuskan bahwa yang valid di situ adalah Nahalat Shimon International dengan basis surat yang dari Ottoman ini yang sebetulnya questionable juga legalitasnya, validitasnya ini sebetulnya benar ada atau enggak gitu. Nah, cuma ya karena balik lagi pemerintahan Israel dan sistem yudisial di sana itu dalam tanda kutip tidak menganggap orang Palestina sebagai subjek hukum yang sama dengan orang-orang Yahudi, ya akhirnya yang menang adalah orang Yahudi, pemukim Zionisnya di sana. Akhirnya dari kasus Sheikh Jarrah muncul momentum protes di mana ada solidaritas orang Palestina dengan pemukim di Sheikh Jarrah, pemukim Palestina di Sheikh Jarrah. Akhirnya muncul protes, muncul demonstrasi, dan seperti demonstrasi orang Palestina di wilayah Israel, akan ada crackdown, akan ada supresi yang cukup keras dari Israeli Authority. Nah, itu dari Sheikh Jarrah. Lalu dari kasus Al-Aqsa, agak dekat dengan gimana kasus di Sheikh Jarrah. Jadi, sederhananya dalam proses ibadah Ramadan, dan waktu itu kan mendekati Idul Fitri juga, nah, polisi Israel masuk ke kompleks Al-Aqsa dengan tujuan pembenaran mereka adalah membubarkan protes, membubarkan perkumpulan orang Palestina yang ada di wilayah itu. Nah, cuma ya basically ketika hadir Israeli Authority dengan melawan sejumlah orang Palestina yang sedang protes, biasanya terjadinya kekerasan, dan akhirnya itu yang terjadi. Akhirnya ada riot, ada kerusuhan di situ antara Palestinian versus Israeli police. Dan ditambah lagi kemudian ada provokasi dari orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis di sana, termasuk deputi mayornya atau istilahnya wakil wali kota Yerusalem. Provokasinya mereka dari tempat yang tidak berbeda jauh dari komplek Al-Aqsa, mereka merayakan Yerusalem Day. Itu perayaan yang sebetulnya relatif baru untuk orang-orang Zionis. Mereka merayakan unifikasi Yerusalem. Jadi setelah perang 67, Yerusalem kan secara de facto kemudian bisa diambil secara seutuhnya oleh Israel. Nah, mereka merayakan itu dengan literally nari-nari di jalan, nyanyi-nyanyi di jalan, ya basically pesta lah. Nah, jadi semacam, ya ini nambahin ibaratnya ketika satu orang sedang dipukuli, orang yang bermusuhan ini sedang merayakan mereka dipukuli, merayakan musuhnya dipukuli, dan merayakan yang dianggap jadi kesedihan, dianggap jadi malapetaka oleh orang Palestina. Itu sama. Mungkin yang bisa ditambahin sedikit adalah dari sisi Palestinian Authority-nya, pemerintahannya. Jadi Fatah dan Hamas 1 tahun terakhir ini mereka kan setuju untuk membuat pemilu. Akhirnya mereka setuju untuk to some extent rekonsiliasi, kemudian merencanakan ada pemilu. Cuma masalahnya belum lama ini kan Mahmud Abbas, pemimpin dari Fatah, dia membatalkan secara sepihak proses pemilu ini. Kemudian yang akhirnya malah panas lagi antara Hamas versus Fatah, tidak terwujud rekonsiliasi, entah karena Mahmud Abbas ingin bertahan berkuasa untuk sebagai leadership di Palestinian Authority atau apa, tapi di sisi lain Hamas juga memanfaatkan gelombang kekerasan ini untuk menunjukkan eksistensi mereka, untuk menunjukkan relevansi mereka. Jadi ibaratnya mereka kan organisasi yang kampanyenya itu kampanye melawan Israel melalui kekerasan. Nah, ketika ada gelombang kekerasan, mereka kemudian memanfaatkan dengan, ini momentum kita, yaudah, we do what we do best. Menunjukkan bahwa kita masih eksis, menunjukkan bahwa kita masih relevan, kita bisa menjadi alternatif untuk Fatah. Itu sih, kalau dari aku. Mungkin Hadza mau ditambahin apa yang aku miss. Gimana, Kalina? Ada pertanyaan nggak dari Kalina dulu? Mungkin ini sih, Mas, kalau
ngomongin tentang respon itu sih. Aku yang penasaran pengen tanya pendapat dari Mas Hadza gitu, terutama respon atas apa yang terjadi terutama akhir-akhir ini gitu ya, konflik yang terjadi akhir-akhir ini, terutama mungkin dalam konteks Turki gitu. Gimana sih Mas respon dari Turki yang mewarisi kekuasaan Ottoman juga utamanya ya atas peristiwa ini, boleh dijelasin nggak Mas? Oke, Kalin, mungkin aku nyambung dulu ya ke Mas Dino. Jadi ada satu hal yang perlu diperjelas. Sebenarnya Al-Aqsa itu dikelola sama Israel atau bukan sih? Nah, ini penting supaya kita bisa punya satu gambaran lebih utuh ya tentang siapa sih yang seharusnya punya kendali terhadap Al-Aqsa itu. Jadi gini, berdasarkan perjanjian antara otoritas pemerintah Israel dengan Yordan, itu Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa dan wilayah yang disebut orang Yahudi sebagai Temple Mount itu dikelola oleh yang disebut sebagai Al-Lajnah Al-Mulkiyah li Syu'un Al-Quds. Jadi sebuah komite Royal Commission on the Jerusalem Affairs ya. Dan komite ini dikelola secara langsung oleh Hashemite Kingdom of Jordan. Ya, jadi dikelola langsung oleh kerajaan Hashimiyah Yordan gitu ya. Dan memang sesuai dengan kesepakatan Israel ya dengan Yordan ya yang sudah menjalin hubungan diplomatik sejak lama, itu mereka sepakat bahwa tidak boleh ada orang Yahudi yang memasuki daerah Temple Mount ya, meskipun itu dianggap sebagai daerah suci juga bagi orang Yahudi, tapi itu adalah daerah di mana orang Islam menunaikan ibadah gitu, dan orang Islam nggak boleh diganggu gugat di situ ya. Nah, saya mulai dari Yordan dulu ya. Bagaimana respon Yordan sebagai orang yang punya custodianship, punya otoritas untuk melindungi aktivitas ibadah orang Muslim di wilayah Al-Aqsa itu. Ya, Yordan punya opsi terbatas karena mereka tidak bisa mengirim tentara di sana. Mereka tidak bisa melakukan hal lain selain tekanan politik gitu, mengirimkan nota diplomatik, mengirimkan memorandum, selesai gitu ya. Tapi kemudian hubungan antara Israel dan Yordan sebagai negara tetangga sempat terganggu akhirnya. Sampai orang-orang Yordan seperti biasa menuntut agar dubes Israel itu dikeluarkan saja, di persona non gratakan gitu ya. Ini kalau kita bahas dari aspek custodianship of Al-Aqsa Mosque gitu ya, atau siapa yang punya kendali terhadap Al-Aqsa. Sebenarnya Yordan punya kendali, tapi hanya kendali secara agama dan secara politik, tidak lebih dari itu gitu. Keamanan tetap di tangan Israel, dan Israel harus memastikan supaya tidak ada orang-orang Yahudi yang iseng yang masuk ke situ gitu dengan alasan apapun. Tapi seringkali kemudian polisi Israel ya bergerak atas motif-motif politik juga akan didorong oleh dinamika politik yang terjadi di Israel seperti yang dijelaskan oleh Mas Nino tadi. Nah, kita coba bahas ya respon negara-negara itu Timur Tengah satu persatu gitu ya. Misalnya yang paling penting adalah Turki ya, karena Turki merasa bahwa mereka masih punya himaye. Himaye itu masih punya satu pengaruh di Palestina. Respon Turki seperti biasa, mereka selalu menjawab dengan diskurs yang sangat kuat sekali ya, yang sangat keras terhadap Israel. Tapi yang jadi pertanyaan apakah memang diskurs atau wacana Turki yang keras ini akan berdampak pada hubungan Israel dan Turki? Nah, ini kan selalu diperdebatkan ya. Kemarin kan kalau teman-teman mungkin menyaksikan interview Gus Zuhairi Misrawi di salah satu portal media, Erdogan katanya lebih tidak konsisten dibandingkan Jokowi. Saya setuju sama itu. Saya setuju sekali sama pertanyaan Gus Zuhairi. Karena kenapa? Karena kebijakan Erdogan itu jauh lebih kuat di wacana dibandingkan di hubungan, di dalam praktiknya gitu ya. Di praktiknya hubungan Israel sama Turki itu jalan terus ya, karena keduanya saling membutuhkan ya, secara ekonomi ya, secara terutama di bidang ekonomi, teknologi dan industri itu keduanya saling membutuhkan gitu. Jadi mau sekeras apapun wacana yang dilemparkan Erdogan, itu di balik layar tuh jalan semua. Meskipun tidak, mungkin misi diplomatiknya tidak dijalankan oleh duta besar gitu ya, hanya dijalankan oleh kuasa usaha misalnya, tapi jalan aja begitu aja gitu ya. Sempat misalnya ada beberapa krisis, kalau saya boleh mengulang lagi, misalnya ada Mavi Marmara, itu kan sempat terputus tuh hubungan diplomatik Israel dan Turki, tapi setelah kemudian ada komitmen untuk membayar tanzimat atau kompensasi dari Israel, ya bagi Turki udah nggak ada masalah lagi gitu ya, sudahlah kita damai lagi aja gitu. Atau misalnya kalau dalam salah satu episode penting dalam hubungan antara Turki dan Israel ada yang namanya Alçak Koltuk Krizi. Jadi ini krisis diplomatik yang disebabkan oleh pada saat duta besar Turki mengunjungi Kementerian Luar Negeri Israel untuk memberikan surat kredensial, itu duta besar Turki itu diberikan kursi yang lebih rendah gitu. Jadi kan harusnya kalau dalam tata aturan diplomatik kan, kalau
dubes harus dapat sofa gitu ya, yang sama tingginya gitu. Tapi dubes Turki ini kasih kursi yang kecil gitu. Sedangkan si pihak yang menyambut dari Kementerian Israel lebih tinggi kursinya gitu. Itu juga sempat mengganggu. Tapi at the end everything is the same. Nah, ini yang membuat kita penjelasan kenapa sih Erdogan bersikap seperti ini. Erdogan bersikap seperti ini karena Erdogan menggunakan isu Palestina untuk melakukan konsolidasi voters di domestik Turki. Jadi isu Palestina ini menjadi sebuah isu domestik untuk memancing supaya konstituennya itu tetap bersatu untuk menyokong Erdogan ini tegas melawan Israel gitu kan, tegas. Orang-orang juga tahu kalau sebenarnya ya Turki tetap jalan hubungan sama Israel, tapi mereka ingin melihat retorika Erdogan sebagai seorang pemimpin umat gitu, yang kemudian membuat ya sekarang persepsi orang terhadap Turki jadi sangat positif. Oh, Erdogan ini membela umat, tapi sebenarnya enggak. Yang terjadi adalah kesannya seperti itu, tapi Erdogan menggunakan isu itu sebagai sebuah isu domestik. Dan ini argumen yang sudah banyak sekali dibahas dalam jurnal-jurnal ilmiah di Turki juga gitu, bahwa ini merupakan sebuah eksploitasi oleh Erdogan dalam melakukan menggunakan isu Palestina untuk kepentingan domestiknya gitu. Justru Indonesia sangat lebih konsisten dibandingkan ini ya, karena Indonesia meskipun ada upaya-upaya untuk melakukan pembukaan hubungan, tapi Indonesia tetap konsisten untuk berada dalam jalur mendukung kemerdekaan Palestina gitu ya. Dan two-state solution tentunya ya kalau Indonesia. Kalau kita lihat respon negara lain ya, saya ingin menghubungkan ini juga dengan Abrahamic Accords ya. Abrahamic Accords yang ditandatangani pada tahun 2020. Nah, ketika ini terjadi, suara-suara dari intelektual Arab itu semakin kuat sekali untuk menentang Abrahamic Accords, karena Abrahamic Accords ini bukan sebuah dokumen perjanjian yang setulus dokumen perjanjian yang disetujui oleh Vatikan dan Al-Azhar. Kan ada tuh yang namanya dokumen kemanusiaan ya, dokumen persaudaraan kemanusiaan yang ditangani oleh Syekh Ahmad Thoyyib dengan Paus Fransiskus. Itu kan sangat ini ya, isi politisnya ada, tapi memang banyak sekali isi dari perjanjian itu tuh berada dalam taraf yang sangat normatif gitu, dan dasarnya keagamaan. Tapi kalau kita bicara soal Abrahamic Accords, meskipun menggunakan nama Ibrahim dan menggunakan rasionalisasi persaudaraan antara pemeluk agama-agama Ibrahimi ya, Yahudi, Kristen, dan juga Islam, tapi tidak ada konten dari Abrahamic Accords itu yang kemudian mencoba untuk benar-benar mendekatkan antara pemeluk Yahudi dengan Islam. Justru yang ada adalah sebuah transaksi politik dan ekonomi yang menguntungkan negara-negara Teluk dan juga Israel gitu ya, antara UAE, Bahrain ya. Sehingga kemudian banyak sekali aktor-aktor dari negara-negara Teluk, intelektual dari negara Arab ya, yang mengkritik bahwa Abrahamic Accords ini menjual dignity atau harga diri dari orang Arab, Muslim dan juga Palestina terutama gitu. Karena isinya tidak ada satupun yang kemudian benar-benar akan berujung pada perdamaian antara entitas Arab dengan Yahudi, enggak. This is merely business transaction between Gulf countries and Israel. Sayangnya begitu ya. Tidak setulus apa yang dijanjikan dalam misalnya dalam perjanjian antara Vatikan dan Azhar yang memang akan menjembatani kepentingan antara Katolik dengan Islam secara umum, terutama Islam Sunni ya. Dalam konteks lain misalnya kita bisa lihat Iran. Nah, ini menarik. Iran ini menarik ya. Kenapa? Karena Iran ini adalah salah satu negara yang sangat konsisten untuk mendukung Palestina dalam kemerdekaannya dan sangat konsisten untuk anti-Israel. Bahkan Ahmadinejad kan sempat bilang bahwa kita harus menghilangkan Israel dari peta bumi gitu. Orang-orang kan sekarang orang-orang jadi gagap ya ketika melihat bahwa ternyata rudal Hamas itu dikirim dari Iran gitu. Padahal kan Hamas kan Sunni ya. Nah, kalau saya lihat, sekarang tuh orang-orang Muslim dan Arab itu terbutakan oleh konflik sektarian antara Sunni dan Syiah. Jadi mereka tidak bisa melihat the greater enemy gitu. The greater enemy adalah Zionisme yang sangat ekspansif ala Netanyahu ini gitu. Akhirnya kemudian ya terburamkan oleh yang namanya Abrahamic Accords dan lain-lain gitu. Sehingga kemudian jadi lupa bahwa ada orang Palestina yang perlu didukung gitu. Nah, adanya episode-episode seperti ini kemudian membuka mata orang Arab kembali. Ternyata benar. Zionisme itu masih jadi ancaman ya. Orang Syiah bisa membantu orang Sunni loh, Hamas yang mazhabnya Syafi'i ya, yang kemudian mereka itu secara teologi Sunni ya, yang jelas berbeda dengan Syiah itu tetap didukung Syiah. Jutaan dolar itu setiap tahun
meluncur dari Iran gitu ya untuk mendukung perjuangan Hamas. Itu roket-roket yang meluncur yang kemudian dihentikan oleh Iron Dome ya. Itu roket-roket Iran itu sebenarnya ya. Roket-roket yang dilakukan oleh Brigade Izzuddin Al-Qassam, salah satu brigade spesialnya Hamas ya, paramiliternya Hamas itu roket Iran semua itu ya. Jadi kita bisa perhatikan mungkin akan menarik ke depannya untuk melihat bagaimana Iran akan menentukan juga perjuangan kemerdekaan Palestina ke depannya begitu. Karena Iran ini kemungkinan akan apa ya? Dengan menggunakan kredensial dia dalam membela Palestina, mungkin dia akan mendapatkan kongsi lebih besar dalam dunia Islam gitu. Mungkin dia akan mencoba untuk lebih didengarkan. Ya, meskipun kita tahu bahwa Iran juga punya apa ya nama yang tidak baik di misalnya di masalah Yaman, di Suriah dan lain-lainnya gitu ya. Tapi dalam masalah Palestina mereka sangat konsisten misalnya. Kalau kita lihat negara-negara Muslim lain, saya pikir sikap yang sama tetap ada ya, tapi yang kurang adalah satu upaya untuk membentuk sebuah komisi tetap gitu ya antara negara-negara Muslim gitu. Kemarin Turki sempat usul dan usulan Turki agak ekstrim untuk mengirim pasukan internasional ke Yerusalem ya untuk melindungi kepentingan warga Muslim. Tapi menurut saya tidak akan banyak negara Muslim yang setuju karena itu komitmen keuangannya sangat besar juga untuk di situ dan itu justru akan menimbulkan konflik lebih panjang ya. Kalau dulu misalnya di tahun-tahun 30-an itu ada namanya Komisi Al-Quds ya yang mencoba untuk memastikan bahwa Yerusalem ini bisa dikelola secara bersama oleh umat Muslim dan juga dengan umat-umat beragama yang lain gitu. Dulu Turki juga sebenarnya punya usulan yang lebih peaceful gitu. Misalnya Ahmet Davutoglu tuh punya usulan bagaimana kalau Yerusalem ini dijadikan zona internasional. Jadi nggak boleh ada satupun negara yang mengklaim kepemilikan atas Yerusalem, tapi Yerusalem harus dikelola oleh tokoh-tokoh agama. Katolik ya. Jadi ada Interreligious Commission yang akan bertanggung jawab untuk mengelola kehidupan dan juga administratif dan juga keagamaan di Yerusalem karena Yerusalem ini sangat spesial statusnya bagi semua agama itu gitu. Mungkin itu yang bisa saya bahas untuk sementara waktu. Yeah. Monggo. Seperti menarik sih tentang yang bisa saya garis bawahi ya dari jawaban Mas Aca tadi bahwa mungkin negara-negara Arab ini responnya bisa dikatakan kurang cukup gitu ya Mas atau gimana? Jadi kalau kurang cukup saya lihat ini adalah sebuah kemarahan yang reaktif gitu. Kemarahan yang reaktif, tapi tidak ada satu kebijakan yang muncul untuk merespon masalah ini secara mendalam gitu, nggak ada. Hanya kemarin-kemarin yang reaktif, tapi mungkin episode Sheikh Jarrah dan juga Gaza ini melahirkan satu pola baru ya, satu kesadaran baru, terutama di kalangan rakyat-rakyat Arab yang biasa gitu ya, dan mereka sebenarnya sudah jengah juga dengan slogan-slogan perdamaian tapi yang kosong gitu kan. Jadi it's only possible with justice ya. Itulah yang kemudian sekarang berkembang di kalangan orang-orang Arab gitu. Ya buat apa kita perdamaian kalau sesama orang Arab kita di Palestina masih menderita, ya buat apa gitu. Kita mungkin sejahtera secara ekonomi di Emirat, di Saudi sejahtera, tapi kalau orang Palestina nggak ada apa-apanya ya sudah gitu. Nah ini penting juga untuk dilihat bahwa yang paling penting juga sekarang orang-orang Arab di Israel itu kan nggak kecil ya, gede loh proporsinya ya nggak Mas Tino. Kan mereka juga bekerja di sektor kesehatan. Itu banyak loh orang-orang Arab yang berjasa dalam menangani COVID, itu banyak sekali orang-orang Arab Israel yang berperan di sana itu. Nah, jadi mereka membuat suara mereka makin terdengar dengan Sheikh Jarrah ini gitu. Kalau kalian ngapa-apa ya kami akan ini akan mogok gitu, dan kemarin sudah ada mogok gitu ya. Jadi untuk melihat masalah ini juga kita perlu memperhatikan dinamika komunitas Arab yang menjadi warga negara Israel gitu, dan mereka berperan sangat aktif sekali dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial di sana begitu. Kalau mungkin penasaran nih dari menurut Mas Nino, udah cukup belum Mas responnya? Tadi kan kalau Mas Aca bilangnya ya mungkin dalam skala wacananya udah oke, tapi praktiknya belum ada yang terrealisasi banget gitu. Kalau menurut Mas Nino, nggak cuma negara-negara Arab sih, tapi negara di dunia ini menanggapi isu ini. Oke. Thank you Kalina. Mungkin pertama yang aku pengen sambung dari Hatsa adalah aku setuju dengan sentimen bahwa kebanyakan respon-respon negara Arab dan juga negara yang kemudian mengklaim ada solidaritas sesama Muslim. Nah, ada notion, ada rasa bahwa apa yang mereka omongkan, retorika yang mereka omongkan itu bagian dari kampanye politiknya mereka masing-masing. Maksudnya gini, dalam artian tadi Hatsa kan bilang bahwa Erdogan itu menyatukan publik domestiknya dengan salah satunya isu Palestina.
Kemudian akhirnya Erdogan bilang bahwa ya kami akan membela Palestina lalalili lalalili. Nah, itu pun juga terjadi di banyak tempat di apa ya, entah itu di negara Arab, entah itu di Muslim majority country, bahwa ya memang let's be real, itu realita yang apa ya, pahit, tapi memang itu yang terjadi, bahwa banyak pemerintahan yang retorikanya keras terhadap Israel, tetapi di belakang layar tetap ada hubungan dagang. Itu satu yang perlu kita sadari. Yang kadang orang denying bahwa enggak kok, kita keras terhadap Israel, kita konsisten terhadap Israel, tapi di belakang tetap dagang. Sebagai contoh, let's say ada riset dari namanya dia profesor atau dokter, aku lupa, namanya Mirjam Luking. Dia dari Hebrew University of Jerusalem. Dia, salah satu risetnya yang terakhir adalah wisata religi dari Indonesia ke Israel, khususnya ke Yerusalem. Jadi secara rutin ada ribuan sampai belasan ribuan per tahun, terutama sebelum COVID, wisatawan religius, baik itu berbasis orang-orang agama Kristen, yaitu Katolik dan Protestan, atau wisatawan Muslim ke Yerusalem. Terlepas berbagai macam konflik di belakang, terlepas dari retorika-retorika yang ada, to some extent business as usual, dagang tetap jalan gitu deh. Itu mungkin pertama yang aku pengen highlight, juga pengen tambah dikit dari poinnya Hadza. Lalu mungkin aku tarik ke non-Timur Tengah atau non-Muslim. Gimana gitu responnya terhadap kasus di latest flare-up di Israel dan Palestina. Aku mulai mungkin dari US. Kalau secara pemerintahannya Biden, riset terakhirku adalah Rabu tanggal 19 Mei, jadi mungkin bisa berubah. Tetapi terakhir di 19 Mei itu kabarnya Presiden Biden sudah mencoba menelpon Prime Minister Netanyahu untuk dieskalasi. Cuma Prime Minister Netanyahu nggak mau, tidak mendengarkan permintaan dari Presiden Biden. Itu dari US kalau dari segi pemerintahannya. Kalau dari segi yang menarik akhir-akhir ini, mungkin dari segi komposisi domestik, terutama di Kongresnya Amerika. Jadi akhir-akhir ini kan ada kelompok progresif Demokrat yang lebih kiri, Demokrat yang ya istilahnya progresif. Ini yang kemudian bintangnya yang sering dilihat adalah Alexandria Ocasio-Cortez. Nah, Alexandria Ocasio-Cortez bersama dengan Ilhan Omar, bersama dengan Rashida Tlaib, khususnya secara Rashida Tlaib ini Palestinian American, jadi refugee Palestina yang kemudian pindah ke Amerika dan berhasil masuk ke dalam sistem politik AS. Nah, mereka memperkenalkan bills untuk, aku lupa detailnya, tapi yang jelas intinya adalah tidak memberikan funding pembiayaan terhadap Israel. Jadi kan Israel secara rutin mendapatkan funding dari US, terutama untuk masalah militernya. Nah, cuma melihat bills-nya ini, gimana komposisi domestiknya AS, mungkin ya di satu sisi ini pergerakan yang menarik, tapi kesannya kalau mau agak skeptis ya nanti akan gagal, karena istilahnya proses lobby dari orang-orang pro Israel di dalam legislatifnya AS itu cukup kuat. Jadi nanti mungkin yang dilihat adalah gimana tarik ulur antara yang ingin kritis terhadap Israel atau yang ingin pro terhadap Israel, apapun kepentingannya. Itu dari US. Kalau dari Rusia, terakhir aku baca dari newsweek.com, mereka juga mengumumkan bahwa mereka istilahnya sama seperti negara lainnya, mereka mengirimkan surat bahwa strongly worded letter condemning Israeli violence terhadap Gaza dan juga terhadap orang-orang Palestina di wilayah Israel. Tapi ya itu dari dua negara besar, Amerika dan Rusia. Tapi bahkan dari dua negara besar itu pun rasanya kurang cukup untuk membuat Israel kemudian akhirnya ya sudah, kita back down, kita deeskalasi. Jadi so far rasanya in general strongly worded letter itu nggak cukup kalau nggak ada follow up-nya. Itu sih. Ya, seperti yang udah disampaikan sama Mas Nino, belum cukup nih gitu upaya-upaya yang dilakukan oleh negara-negara, baik tadi mungkin di negara-negara Arab maupun negara-negara di luar Arab gitu ya. Terus ngomong-ngomong tentang Indonesia, tadi sebenarnya aku mau nge-follow up dengan sebenarnya Indonesia cukup konsisten nih kalau misal ngomongin tentang Palestina. Tapi tadi terus Mas Nino juga ngebawa data tentang sebenarnya bisnis travel yang tentang
wisata religi di Yerusalem itu tetap jalan nih gitu. Ternyata begitu risetnya. Nah, gimana nih untuk kedua mas-mas ini ya? Sebenarnya apa sih Mas yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia gitu? Selama ini kan Indonesia juga yang kayak ya selama menjadi anggota tidak tetap di DKPBB aktif menyuarakan terus gitu. Tapi gimana sih Mas harusnya tuh Indonesia tuh melakukan apa? Pemerintah kita ini harusnya melakukan apa? Mungkin dari Mas Hadza dulu, ada rekomendasi nggak sih Mas untuk pemerintah kita menanggapi isu ini? Terutama kan tekanan domestik kita sekarang lagi kuat banget itu ya untuk dukungan terhadap Palestina. Begini, saya pikir salah satu hal yang perlu dipikirkan oleh pemerintah Indonesia adalah untuk menambah jumlah ahli Israel. Ini kan sekarang di Indonesia kan, iya benar, di Indonesia kan sudah mulai banyak sekali arus-arus diskusi, terutama sekali dalam Islam, masyarakat Muslim yang makin berani menyuarakan bahwa Indonesia punya hubungan dengan Israel gitu. Itu makin jelas dan terang ya. Kalau di NU misalnya kita kenal ada Kiai Yahya Khalil Stakuf yang dulu merupakan murid ideologisnya Gus Dur ya, dan beliau ini sangat ingin sekali bahwa Indonesia ya harus bisa menjembatani diskusi dengan Israel gitu dan jadi mediator bahkan. Nah, tapi sebelum jauh ke sana ya kita harus punya pengetahuan yang cukup tentang Israel gitu ya. Nah, Turki ya, meskipun Turki ya seperti itu, tapi yang saya salut dari Turki adalah bahwa mereka itu punya satu komitmen untuk mendalami Israel secara spesifik gitu. Jadi mereka setiap tahun itu pasti ada 1 atau 2 mahasiswa doktoral yang dikirim untuk belajar di Israel. Nah, dibayari untuk belajar bahasa Ibrani, terus bahkan ambil master atau doktoral misalnya di Hebrew University of Jerusalem, di Haifa gitu ya. Mereka dibiayai oleh pemerintah untuk belajar di sana, untuk mempelajari sebenarnya orang Israel tuh berpikir seperti apa sih. Nah, itu mungkin bisa kita pikirkan juga gitu. Menurut saya area studies terutama di soal Israel ini harus makin diperbagus gitu ya. Saya tidak tahu apakah memang ada diplomat kita yang punya kemampuan bahasa Ibrani. Saya nggak tahu. Kalau bahasa Arab banyak sekali jelas gitu. Diplomat kita yang pandai berbahasa Arab udah banyak sekali. Tapi yang berbahasa Ibrani siapa? Nah, itu dia. Nah, yang kedua ya kita harus bisa membuka ruang dialog tentang apakah memang Indonesia tuh perlu secara terang-terangan membuka hubungan diplomatik dan Israel, dan ini harus jadi sebuah diskusi yang tidak hanya berjalan di ranah akademis, tapi juga di ranah populer juga gitu ya. Saya pikir itu makin penting untuk kita bicarakan gitu, karena kemungkinan besar dalam beberapa tahun ke depan isu ini akan jadi isu yang semakin hangat dibincangkan gitu ya, dan memang perlu sangat hati-hati untuk membicarakan soal Israel ini agar tidak jadi terlalu emosional gitu ya. Jadi harus bisa dibicarakan secara sehat gitu, karena di kalangan NU misalnya atau mungkin di beberapa organisasi Islam lain secara terbatas sudah mulai ada suara-suara untuk ayolah Indonesia buka hubungan dengan Israel gitu. Toh di Israel sudah mulai banyak aktivis-aktivis pro perdamaian gitu. Sudah mulai banyak orang-orang Israel yang mencoba untuk mendukung two-state solution gitu, yang tidak sekeras Netanyahu gitu. Nah, menurut saya proses ini akan makin terbuka ketika di Israel itu orang-orang moderat seperti Yair Lapid itu nanti akan menang gitu, dan nah ini akan makin membuka peluang-peluang pembicaraan baru ya, meskipun kemudian pasti ada beberapa partai-partai dan juga golongan-golongan yang mencoba untuk menghentikan pembicaraan tersebut gitu ya. Misalnya kalau dari partai Islam yang paling konsisten membela Palestina kan PKS ada ya. PKS sangat non-kompromistis untuk urusan ini gitu ya. Kalau PKB itu masih membuka gitu. Saya lihat sekarang bahkan di NU sendiri itu di salah satu lembaga NU, yaitu lembaga Bahsul Masail, lembaga yang mendiskusikan isu-isu kontemporer dan masalah-masalah fikih hukum Islam di NU Jakarta, itu sudah diskusi dengan salah satu aktivis Yahudi Indonesia gitu, yang namanya siapa itu, Elisheva Strauss ya. Jadi sangat aktif, mereka sudah membangun diskusi itu dengan orang-orang Israel di sana juga. Bahkan WNI yang keturunan Yahudi mereka juga sudah mulai terbuka gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam dinamika ke depannya gitu ya. Semakin banyak pertukaran secara akademis gitu ya antara Israel dan Indonesia gitu. Tapi yang jelas menurut saya bahwa adanya pembicaraan tentang pembukaan hubungan Indonesia dan Israel itu harus didasarkan pada sebuah anggapan bahwa no peace without justice, tidak ada perdamaian yang benar-benar utuh tanpa keadilan yang sesuai bagi orang Palestina, seperti itu ya. Jadi itu yang harus tetap jadi prinsip wanita Indonesia dan juga kita semua dalam
memperjuangkan perdamaian di Israel Palestina seperti itu kalau menurut saya. Oh iya, benar banget sih Mas. Diskusi terkait dengan seharusnya Indonesia ini membuka hubungan diplomatis atau enggak dengan Israel tuh juga belum menjadi isu yang sangat populer untuk dibicarakan gitu. Bahkan saya ingat dulu pernah datang ke salah satu forum bersama dengan Kementerian Luar Negeri di zaman mereka, memang akan cukup sulit kalau kita membuka hubungan dengan mereka karena alasan lalalala gitu yang seperti sudah disampaikan oleh Mas Hadza tadi. Tapi ide mengenai bagaimana Indonesia harus mempelajari lagi nih tentang Israel, karena memang cukup sulit ya Mas, kalau misal kita memang hanya melihat dari si Palestina aja akan sulit untuk two state solution ini tadi. Kalau untuk Mas Nino, Mas, ada rekomendasi apa nih buat pemerintah kita? Sebelum aku bicara lebih lanjut gimana rekomendasinya, aku pengen nambah apa yang tadi sudah Hadza omongkan, terutama tentang lebih banyak ahli Israel di Indonesia. Jadi selama ini yang hasil aku pikirkan, aku refleksikan, kenapa kemudian aku memfokuskan diri kepada politik domestik Israel? Karena secara pribadi aku melihat sudah banyak sekali orang-orang yang melihat konflik Israel dan Palestina di Indonesia terutama dari sisi orang Palestina, atau bahkan dari segi politik internasionalnya seperti apa. Tetapi rasanya yang masih sedikit, yang paling sedikit adalah orang-orang yang lihat ke dalam bagaimana Israel itu berpikir, bagaimana Israel itu secara pemerintahan dijalankan, apa yang ada di kepala mereka, apa yang ada di prioritasnya, apa yang ada di kepentingan dari partai politik yang di sana itu seperti apa. Jadi apapun policy yang akan dikeluarkan pemerintah Indonesia, rasanya akan lebih baik kalau itu lebih grounded, lebih berakar pada realita, berakar pada pengetahuan tentang terjadinya yang di sana itu terjadinya gimana. Apa yang ada di kepala dari counterpart diplomasi mereka. Gitu. Jadi mungkin salah satu langkah realistis yang bisa ini kan mungkin adalah pertama, menambahkan Israel sebagai salah satu daftar negara tujuan studi di Kemendikbud. Jadi Kemendikbud itu kan punya daftar negara-negara yang diakui proses pendidikannya untuk kemudian disetarakan ijazahnya. Okay. Nah, Israel adalah salah satu negara yang tidak ada di daftarnya. Sampai aku memutuskan untuk ambil studi di 2017 lalu. Jadi aku memutuskan studi S2 di 2017. Salah satu tujuanku waktu itu adalah Israel. Cuma karena Israel tidak ada, ijazahnya tidak diakui, kan berarti aku tidak bisa mengajukan beasiswa ke pemerintah Indonesia karena tujuannya negara itu tidak diakui. Nah, mungkin itu solusi yang agak gila, yang agak wild. Itu mungkin pertama itu. Karena tadi tujuannya ya menambahkan orang-orang yang paham tentang Israel itu gimana, gitu kan. Nah, itu mungkin kalau dari segi pemerintah harusnya gimana. Di sisi lain mungkin kayak jangan cuma retorika, tapi ada follow up yang itu juga dikomunikasikan ke common people. Jadi kesannya pemerintah melakukan A, B, C, D, E di DKPBB. Kemarin kan belum lama Instagram dari Kemenlu mempromosikan bahwa diplomat kita di DKPBB sudah melakukan A, B, C, D, E, F, G. Tapi mungkin kan itu tidak sampai ke common people, tidak sampai ke orang biasa macam aku, macam kita ini. Mungkin itu yang pertama. Jadi lebih banyak digaungkan apa saja yang sudah pemerintah lakukan. Lalu di sisi lain ada follow up-nya. Bahwa ya oke, di satu sisi mereka sudah melakukan diplomasi seperti ini kayak gitu, gimana lalalili. Nah, kemudian ada follow up-nya apa yang lebih real, yang lebih impactful. Jadi tujuannya melakukan sesuatu yang ada impact-nya, ada dampaknya, terutama terhadap gimana tindakan Israel sebagai sebuah negara terhadap orang Palestina di dalam Israel maupun orang Palestina di tepi barat dan di Gaza. Kalau dari aku mungkin itu aja. Oke. Nah, terima kasih banget nih Mas. Sepertinya list pertanyaan saya udah terjawab semua dan sungguh menarik sekali diskusi pada hari ini karena memang isu tentang Israel Palestina ini kan sangat panjang, sangat rumit, sangat complicated, dan ternyata memang saya rasa yang dijelaskan oleh Mas Nino dan juga Mas Hadza ini bisa menjawab secara runtut dan terperinci tentang apa yang terjadi di Israel Palestina saat ini dari zaman dulu hingga konteks saat ini. Bahkan tadi memberikan rekomendasi yang menurut saya sendiri out of the box, dan itu memang menurut saya harus banget sih dilakukan karena selama ini masih belum dilakukan oleh pemerintah kita. Jadi harapannya sih sobat-sobat HI yang mendengarkan podcast pada kali ini bisa dicerahkan ya atas isu Israel Palestina karena kan sekarang lagi panas banget nih isunya. Nah, sekali lagi terima kasih banyak ya untuk Mas Nino, untuk Mas Hadza udah bersedia untuk hadir
dalam podcast Hubungan Internasional di edisi Memahami Dua Arena Konflik Israel-Palestina. Nah, saya berharap supaya kita berkesempatan untuk ngobrol lagi ya Mas ke depannya, dan thanks sekali untuk sharing-sharing yang sangat insightful pada hari ini. Dan untuk menutup, saya ingin mengingatkan kepada sobat-sobat HI yang mendengarkan podcast ini, jangan lupa bahwa podcast HI tersedia di Spotify, Anchor, Google Podcast, dan juga tersedia di kanal YouTube HI UGM. Jangan lupa ya untuk saksikan dan dengarkan terus podcast Hubungan Internasional, dan terima kasih juga sudah mendengarkan hingga akhir. Stay tune untuk episode-episode berikutnya dan sampai jumpa.